Ya, Almeida memang masih tidak segacor musim sebelumnya, harus diakui. Tidak segacor. Tidak segacor, ya kan? Doni Dunia maju agak ke depan. Tapi agak susah juga kalau Doni maju ke depan. Maxwell-nya mau dikemanain? Kalau dari posisi penjaga gawang, gue berharap Cyrus Margono udah dikasih debut. Serius? Langsung Gue berharap ya. Tapi kayaknya sih kalau dari Persija itu butuh pemain kreator. Iya, Super masih kurang kah? Iya, karena sekarang ngandalin Alano seperti yang gue bilang. Ketika Jordi Amat absen, Alano absen, buntu. Halo Jackmania, kembali lagi di Terbola-Bola. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana kemarin kemenangan Persija atas tuan rumah Bali United. Akhirnya alhamdulillah ya, setelah 8 tahun Persija bisa menang di kandang Bali United, dan bagaimana nanti peluang Persija menghadapi PSM Makassar di Jakarta. Dan hari ini kita membahasnya bareng gua Niko dan juga ada Bung Rais. Aduh, Cakep. long time no see. Ya, long time no see terakhir di G1 League ya. Ngeri Liga Jepang tuh. Liga Jepang. Kapan ada lagi nih PJTV? Asik. Ini kata mata nih ya. Pokoknya kita akan membahas Persija dulu nih. Iya. Ini kemarin kalau ya alhamdulillah menang ya. Ya, Dapat 3 poin, tapi betul. secara permainan di babak pertama, babak kedua dibandingkan dengan laga sebelumnya lawan Arema gimana? Kalau dibandingkan ketika laga lawan Arema memang penampilannya jauh lebih baik ya dibandingkan lawan Arema. Kalau lawan Arema tuh harus diakui secara transisi jelek banget, terutama ketika menghadapi serangan balik lawan. Nah, di laga melawan Bali United bisa dibilang lebih solid secara pertahanan. Kemudian Persija itu mencoba mengambil inisiatif serangan ya di menit-menit awal kemarin hingga akhirnya tercipta gol dari Gustavo Almeida ya, di menit ke-8 lewat sundulan. Dan memang kalau secara transisinya lebih baik, secara pertahanannya juga solid kemarin. Ketika turun, apalagi menghadapi menit-menit akhir ya, ini benar-benar para pemain dari Persija tuh turunnya itu serempak gitu loh, sampai penuh, sampai 10 pemain dan menyisakan hanya Moro Djistra yang ada di depan. Cuma sayangnya memang serangan baliknya itu kadang dapat nih Moro Djistranya, banyak peluang yang terbuang juga. Gitu. Jadi memang masih ada evaluasi yang harus dilakuin, tapi setidaknya ini jadi modal positif ya, mereka bisa cepat bangkit setelah kekalahan yang nyesek lah kalau menurut gua di kandang lawan Arema. Nah kemarin di lawan Arema tuh tidak ada namanya Alano dan juga Jordi Amat. Betul. Kayaknya dua pemain ini menjadi apa ya? Kunci lah ya di lini harus depan. Harus diakui Pak Niko. Ketika Alano absen, Jordi Amat absen, Persija agak sedikit goyang mainnya. Terutama ketika Alano absen di lini depan ya. Kreasi di lini depan untuk menciptakan peluang, nah ini agak kurang. Nah, ketika Alano main kemarin banyak banget sebenarnya creative chances yang dihasilkan gitu loh. Pas Alano main, cuma masalahnya penyelesaian akhirnya kemarin buruk banget. Bahkan ada satu momen juga bola udah di tengah garis gawang, masih bisa gagal. Nah, ini kan yang menjadi masalah juga gitu loh. Harusnya di level tinggi seperti ini, setiap peluang yang ada harus bisa dimaksimalkan dengan baik, karena kompetisinya ketat banget nih musim ini. Betul. 1-0 tuh kemarin tuh sepertinya belum aman gitu kan. Sampai di menit akhir sempat tertunda karena ada sesuatu. Ini 1-0 belum aman, tapi alhamdulillah bisa raih 3 poin. Nahan, betul. Di babak pertama itu banyak kali peluang. Betul. Iya, dari Aladin, Maxwell. Ya harusnya bisa menjadi gol. Kenapa nggak klinis? Ini seperti ada semacam show off kah semacam itu? Ada beberapa yang kelihatan egoisnya ya, terutama Aladin Ajarae ya. Beberapa kali ya dia mencoba memaksakan gitu, tapi ada peluang yang matang juga dia gagal gitu. Tendangannya melambung ke atas. Nah, ini yang ya mungkin masih butuh adaptasi lagi dia, apalagi dia sekarang bermain di liga yang atmosfernya mungkin lebih baik dibandingkan India Super League secara atmosfer itu. Jadi memang ya jadi tantangan dia menjadi lebih berat sebenarnya gitu. Dan yang menarik juga Pak Niko adalah penempatan seorang Jordi Amat menjadi di playmaker. Itu benar-benar gue bilang pilihan yang cerdas juga ya, di tengah para pemain yang punya multifungsi tapi kekurangan kreator di lini tengah. Kayak jatuh lah, ada Van Basten Sosa itu kan tipikal box to box gitu. Fabio Calabego juga seperti itu. Nah, muncullah Jordi Amat nih ketika Van Basten Sosa tidak bisa main, dia sebagai salah satu playmaker untuk permainan tim. Nah, ini salah satu pemilihan cerdas mengingat pengalaman dari Jordi Amat juga yang sudah malam melintang ya di Eropa dan juga di Asia. Jadi memang Jordi Amat ini ya bisa dibilang pemain kunci yang memang luar biasa sih dalam keseimbangan permainan dari Persija. Ya pantas mereka The Jordi itu mendapatkan man of the match ya di pertandingan kemarin. Nah, yang gue khawatir ketika Jordi ini nggak ada backup. Di tengahnya masa dia ngandelin box to box Fabio sama Van Basten aja. Jadi butuh nggak pelapis selain Warman? Makanya kan datang Paulo Ricardo ya. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo itu sayangnya kemarin baru sebentar cedera langsung. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang bagi para pemain barunya Persija, yaitu soal adaptasi.
nggak begitu cepat. Fajar yang diharapkan bisa langsung tune in nggak terlalu cepat juga Belum adaptasinya. kelihatan, ya. Kemudian Sempati Nama, Sam sebelah bahkan kiri. sudah diungkapkan sama Coach Ricky Nelson juga bahwa Sempati Nama ini mungkin sekarang bersaingkan dengan Donitri. Yes. Donitri ini bisa dibilang lebih siap lah dibilang katanya kalau kata Coach Mauricio Sosa. Memang secara permainan sekarang Donitri itu lagi di atas, Iya. lagi top perform lah dia bisa dibilang sekarang. bagus-bagusnya. Agak susah nih, Sempati Nama ini saingannya lumayan berat. Akhirnya cuma jadi pelapis. Tapi gue berharap seiring berjalannya waktu, Sempati Nama bisa berduet dengan Doni misalkan Sempati Nama yang di belakang, Doni yang Doninya maju yang ke depan. Tapi agak susah juga kalau Doni maju ke depan, Maxwell-nya mau dikemanain? Nah itu kan sebenarnya pilihan-pilihan seperti itu membingungkan bagi pelatih sekaligus menguntungkan sebenarnya dengan materi squad itu kan kedalamannya kan banyak ya. Iya. Nah ini yang menarik nih bagaimana nanti penempatan yang tepat bagi para pemain baru yang didatangkan bisa langsung berdampak kan sebenarnya itu. Iya. Mungkin dicoba untuk false nine kali ya, Maxwell di tengah gitu kan, free roll gitu kan, tapi False nggak mungkin juga. Ada Gustavo Almeida, Nah. ada si Mauricio Stra juga, Runtuh Kahu. Runtuh Kahu. Apalagi Gustavo Almeida lagi gacor-gacornya juga nih Gacor. setelah cedera balik dari Brazil, nyetak gol. Performanya gimana? Ya, Almeida memang masih tidak segacor musim sebelumnya. Harus diakui. Tidak segacor. Tidak segacor, ya kan dia masih butuh waktu lah Iya. setelah proses cederanya itu. Tapi secara perlahan, ya memang dia adalah seorang predator di depan gawang lawan gitu. Yang jadi masalah adalah para pemain pelapis ini. Sekarang nih penempatannya gimana? Apalagi dua pemain statusnya lokal. Mauricio Stra kan jatuhnya pemain lokal. Si siapa Excel juga pemain lokal. lokal gitu loh. Nah, gue berharap para pemain ini bisa dapat kesempatan menit bermain yang banyak. Mauricio Stra kan juga kesini didadangkan. Iya. Dia berharap dapat menit bermain yang banyak Banyak. kan. Cuma ketika gue lihat dia dalam 2 pertandingan yang dia dimainkan ya, Nah. memang masih butuh adaptasi banget. Kurangnya apa sih? Apa ya? Kalau Gua- gua kemarin kurang fight. kalau Pak ngomong Adus kurang, ini masih kurang. ya karena Ya, mungkin butuh kalau adaptasi gua, ya. Kalau gua ngomongnya Ya. masih belum terlalu matang. Masih belum terlalu matang. Masih belum terlalu matang. Waduh. Lo bayangin kemarin ada satu peluang dia yang dapat Iya, tempat iya, terobosan iya. kan? Sisi kanan gitu. Momentum udah dapat sama Michael Mayer, dia tekuk. Harusnya chip aja ya. Dia nggak Tendang. selesain. Berarti kan kematangannya dia gitu, ngambil keputusan ya. Memang situasinya kan dia dalam penjagaan ketat juga, Iya, tapi iya. dia udah unggul angka loh. Bener. Iya kan? Ya itu makanya Kesel ya? kalau gue ngeliat Mauricio Stra masih butuh adaptasi. Selain itu juga meningkatkan kematangan bermain dia. Oke. Tapi semenjak masuknya pergantian pemain ya, sorry to say, itu Persija agak sedikit kedodoran. Iya, memang itu Iya. dari fisik juga kelihatan ya. Karena kan Dari ada kondisi fisik. penambahan pemain baru pergantian, berarti kan mau tidak mau ada refresh ya. Ada Betul. tenaga baru. Kenapa justru kedodoran? Kedodoran ya juga tidak terlepas dari Bali United yang tampil lebih menekan. Oke, all out ya. Ya, all out dan akhirnya memaksa para pemain Persija bertahan dalam banget kemarin. Oke. Beruntung juga di situ Andri Tani juga Andri tampil Tani. bagus. Satu Andri Tani set. tampil bagus. Iya. Karena dia juga dapat pesaing yang lumayan sekarang. Yes. Datang Cyrus Margono. Margono kemarin Harus. dari shoot terus dari jauh nih. Nah, ini Iya. kapan mainnya nih? Nah, Benar. siap-siap nih. Persaingan yang seperti ini harusnya yang ditujukan ya. Bagus. Benar. Emang gue melihat yang menarik adalah dari perekrutan Persija di putaran kedua ini, datangnya Cyrus Margono itu yang paling mengejutkan buat gue. Kenapa? Karena sekarang Persija punya kiper 2 yang berkualitas. Yes. Kalau gue bilang ya sama ya. Dibandingkan klub sebelah ya. Iya. Ya kan, dibanding jomplang lah gitu. Nah ini ada Carlos Eduardo. Eduardo, kemudian ada Andri Tani yang tadinya kapten tim kan. Iya. Nah terus kalau misalnya seperti ini makin ketat loh persaingan. Dan ini yang waspada adalah antara Carlos ya. Kalau gue sih nanti kalau kemarin kan Carlos Eduardo yang sering dipercaya gitu. Andri Iya. Tani harus was-was juga. Aduh. Posisinya bisa tergusur gitu loh. Aduh, Secara kiper muda perlahan. nih. Iya, tapi kan kemarin sudah terbukti Bagus loh. Carlos Eduardo juga tidak dibawa, akhirnya Cyrus yang dipilih kan. Iya. Nah, berarti kan Carlos Eduardo juga nggak bisa cepat puas juga dengan performa dia. Oke. Bisa tersingkir juga sebagai pemain asing. Tapi gue berharap para pemain lokal terus mendapatkan kesempatan. Tadi ada beberapa yang kayaknya kurang jam terbang ya, belum matang. Mauricio Stra. Ah, Terus 2 kiper-kiper di belakang juga bagus-bagus. iya, Kedepannya gimana nih? Gitu. Masa nggak main? Nah, Iya. itu dibedakan dari manajemen. Tapi so far, dari pelatih lah, kok dari manajemen. ya termasuk Dari pelatih pelatih kan? lah, iya, Termasuk pelatih pelatih lah. juga kan? Ya siapa tahu Adi Lunagi gitu kan, jangan sampai gitu. Tapi nggak tahu ya, demi kebaikan pemain juga kali ya. Tapi secara overall, Ah, starting line up yang diturunkan sama Coach Ricky Nelson mungkin sudah berkomunikasi dengan Coach Sosa. Ada nama ya Aladin lah ya yang di Iya. tengah itu menurut gua agak mengejutkan gitu karena di perform pertama kurang, sekarang diturunkan lagi. Posisi yang nggak berbeda ini. gue rasa ini masih mencoba mencari posisi yang tepat untuk Aladin. Sebenarnya di Angelini. mana posisi di depan? Dia kan apa tinggal di striker. tengah? Iya. Striker di agak ke tengah? sayap dia sebenarnya, cuma
masalahnya ini dijadikan gelandang serang karena kan memang agak kurang tuh kita gelandang serang. Persija tuh agak kurang gelandang serang. Ya ada Alano di sayap mainnya, Maxwell ditaruh di sayap mainnya. Jadi memang gelandang serang untuk menemani ya Jordi Amat nggak mungkin tukang sapu-sapu juga Jordi Amat. Dan tukang bersih-bersihnya kan ada Fabio Calonego. Nah, terus si Jordi Amat sebagai di playmaker, gelandang serangnya untuk bisa nusuk-nusuk dikasih agak free roll sih kemarin Aladin. Iya, agak free roll. Jadi memang ya itu dia fungsinya gitu loh. Sebagai second striker. Jadi untuk ya sebagai pemecah kebuntuan lah kalau misalnya Gustavo Almeida mandek, Maxwell mandek. Iya. Gue lihat kemarin pas nyerang itu udah 4 formasi pemain udah di belakang depan aja tuh. Udah muter aja tuh Maxwell, Alano, Anabi udah masuk ke depan. Bener. Oke, ini ada sebuah kejutan. Tapi ketika menjadi gelandang serang, performanya gimana? Kurang ya? Ya sebenarnya tinggal butuh waktu aja dia. Tinggal butuh waktu aja. Kemarin tuh ya apes aja kalau gue ngeliatnya. Beberapa kali banyak peluang kan. Dan kebanyakan tekuk lu depannya Persija. Kemarin beberapa kali pivot ya. Gitu maksudnya? Enggak, maksud gua beberapa kali tuh kebanyakan udah tinggal dihabisin aja. Iya. Dia masih ngoper. Akhirnya malah mental sendiri. Ada satu momen tuh gue inget banget. Ada 4 pemain. Ada 4 pemain lah depan itu oper-operan. Terus udah tinggal syuting, dia oper lagi malah akhirnya mana-mana boleh. Leceng tendangannya. Oke, jadi banyak hal yang jadi evaluasi dari pertandingan kemarin. Overall, babak kedua ya mau nggak mau kita harus Persija harus defend total karena Bali United all out gitu kan. Kemudian di babak pertama harusnya lebih klinis lagi, bisa 2 atau 3 gol itu kita ya kan. Betul. Jadi overall apa evaluasi di Persija kemarin? Yang pasti adalah sebenarnya udah tinggal konsistensi permainan mereka ya. Secara transisi ini yang perlu diperlukan sama Persija Jakarta karena lemahnya itu aja transisi. Cuma beberapa kali mereka mencoba mendominasi, memberikan tekanan ya. Ketika transisi serangan balik lawan, nah ini yang kadang-kadang telat mereka. Kemarin untungnya rapi dan cepet. Langsung banyak banget pertahanan di deep gitu. Ketika Bali United nyerang dari segala penjuru ya, terutama dari sisi sayap ya, dikembur terus dan tapi pertahanan rapat dari Persija ini benar-benar yang menyulitkan lah bagi Bali United. Kalau tadi kita sudah singgung bagaimana Rozier butuh patangan, kemudian kalau Ricardo gimana? Kemarin cedera sih. Ya nggak bisa gue nilai lah. Nggak bisa lah kita menjudge nilai dengan hanya dia debutnya sebegitu aja gitu, menit bermainnya dikit. Ya kita belum bisa menilai banyak soal Paul Ricardo. Perlu jam terbang lagi nih tuh. Menit bermain lagi untuk menilai. Yang diharapkan adalah mudah-mudahan dia nggak cedera parah ya. Karena kan langsung diganti gitu. Ya ini berharap kita para fans Persija pasti berharapnya si Paulo Ricardo ini nggak cedera parah, baru datang. Iya, diharapin bisa kasih dampak gitu, bisa jadi temannya Van Basten Sosa mungkin nanti di tengah gitu. Jadi Van Basten Sosa, Fabio Calonego, si Paulo Ricardo udah. Ada lagi temennya Messi belum main nih? Kita tunggu aja nanti ya. Tapi overall kalau gue lihat kemarin performa dari Rizky Ridho. Lihat dari gol yang pertama itu ada perannya Rizky Ridho. Iya, betul. Beberapa kali passingnya itu visioner banget. Kalau dari belakang ini. Kalau Rizky Ridho udah nggak usah diragukan lah. Performanya dia mungkin gue bisa bilang back timnas Indonesia paling konsisten sekarang ya Rizky Ridho ya, back timnas Indonesia secara performa ya, walaupun timnya kalah tapi dia mainnya oke. Secara kemarin tuh ada satu momen juga dia tackle dia itu yang bersih tuh, yang yang bagus bisa menghentikan momen dari Bali United gitu. Secara man to man marking itu Rizky Ridho top. Harusnya diakuin dia memang kelas lah pemain gitu lah. Dan ya kalau Rizky Ridho mah udah nggak bisa dikasih kata-kata lagi, emang udah bagus mainnya gitu. Wajar lah dia jadi kapten. Tapi sayangnya nih Jackmania di pekan ke-22 nanti Rizky Ridho nggak bisa main. Iya ya. Ya akumulasi kartu. Aduh, nah kita akan bahas nih bagaimana peluang dari Persija menghadapi PSM Makassar. Tapi kalau kita lihat flashback, PSM Makassar menghadapi Persija di sini 2 kali imbang ya. Betul. Ya, 2 kali imbang. 2 kali imbang benar. Dan kalau ngelihat dari track record ya, gue lihat dulu dari track record dari 10 pertandingan memang Persija lebih unggul. 5 menang, 2 kalah, 3 imbang. Jadi memang secara track record Persija lebih unggul dan di 2 laga terakhir tuh balas-balasan. Oh bahkan PSM bisa menang. 4-2 nggak salah itu. PSM bisa menang. PSM tuh bisa menang kemarin di laga pertemuan terakhir. Tapi bukan di Persija kan? Bukan. Coachnya itu Bernardo Tavares. Udah ada. Sekarang kan Thomas Truka. Gitu. Tapi memang ini jadi kewaspadaan juga dan jadi modal positif bagi PSM ya gitu. Karena memang
PSM ini terkenal ya lumayan punya fighting spirit yang luar biasa secara permainan. Oke, tapi kalau dilihat dari rentetan pertandingan terakhir, inkonsisten, menangin lawan PSPS doang. Benar. Ya kan? PSM ini yang menjadi masalah adalah soal fokus mereka Oh. di menit awal dan di menit akhir. Itu yang kejadian ketika mungkin dalam 3 ya, waktu lawan Persijap tuh di menit awal, di menit akhir. Lawan Bali United juga seperti itu. Oke. Kemudian terakhir kemarin lawan Dewa United di menit akhir, dua golnya. Jadi memang kebobolannya di menit akhir, keseringan. Nah, ini yang menjadi masalah dari PSM. Nah, mungkin nanti bisa dimanfaatkan sama Persija. Gitu. Masuk pemain-pemain yang punya naluri menyerang, bikin kejutan menit-menit Di akhir. awal atau di akhir. Iya. Gaspol aja udah di awal deh. Lawan Bali United kemarin harusnya udah 3-0 itu 2-0, 3-0. Iya, Besok lawan benar. PSM jangan gitu lagi. Nah, walaupun penampilan dari PSM ini inkonsisten, apa yang perlu diwaspadai permainannya? Dan kemudian siapa pemainnya nih harus jaga? Ada beberapa pemain PSM ya yang mungkin dari sisi sayap ya. Kemarin pas gue lihat lawan Dewa tuh salah satunya adalah si Medina. Pemain asingnya dia yang bergerak dari sisi sayap. Ada Medina, kemudian Boboev. Ya, kalau Alex Thank You udahlah dia striker kan. Alex Thank You kan. Yang pasti memang selain itu sebenarnya ada Victor Luis juga, back side dia yang berbahaya. Cuma beruntungnya dia kartu merah kemarin. Jadi absen lawan Persija. Jadi ya mungkin bisa jadi nanti dimasukin kayak Rizky Pratama kah atau mungkin Victor Detan nanti mungkin akan bisa dimaksimalkan di situ ya kita. Ada Yuran juga ya? Ya Yuran kayaknya kemarin kan dia nggak main ya. Dia nggak main juga. Kemarin ya makanya Yuran mungkin ya kalau misalnya main ya jadi patut yang diwaspadai dalam hal set piece. Oh, set piece. Iya, set piece-nya lumayan juga PSM, lumayan juga. Tapi agregat golnya lebih bagus kita jauh lah Persija. Iya. 24 gol PSM Makassar. Ini bisa nih. Tapi jangan anggap remeh pokoknya. Nah, PSM Makassar adalah ya ketika diambil alih sama Thomas Truka ini kan dia pengen mengubah filosofi gaya mainnya. Dari defense counter ala Bernardo Tavares dengan pertahanan yang solid, dia ingin mencoba menjadi tim yang mendominasi pertandingan, ball possession. Hampir sama seperti Persija. Cuma nanti soal kesulitan di lini belakangnya nih, PSM nih yang masih rapuh. Waktu Thomas Truka datang di awal, dia tuh mampu membawa PSM raih nilai sempurna lah, 3 pertandingan dia bisa menang gitu. Tapi setelah itu langsung inkonsisten tuh, menang kalah, imbang. Nah, ini yang menjadi akhirnya mungkin ada celah-celah yang mungkin sudah diketahui dari pola permainan menyerang yang coba diterapkan sama si Thomas Truka ini, yang sudah diketahui oleh para pelatih di tim lawan dari PSM. Nah, ini yang mungkin ya pasti gue yakin lah udah ada tim analisis dari Persija yang melihat itu celah mana yang bisa dimanfaatkan. Kemarin tuh Dewa United juga susah payah. Walaupun mereka tampil bermain terbuka gitu, tapi tekanan dari PSM juga luar biasa kemarin. Cuma memang akhirnya Dewa United mampu memaksimalkan dari tendangan bebas. Set piece ya? Iya, set piece, tendangan bebas dan juga serangan mendadak ada kesalahan juga di lini belakang. Iya, ada kesalahan di lini belakang yang dilakukan sama pemain PSM yang akhirnya dimanfaatkan sama Alex Martin. Oke, ini bakal menarik nih kalau kita lihat bagaimana Persija harus on the track yuk. Mengamankan 3 poin besok main di kandang. Nah, kalau di PSM tidak ada Victor Luis, Persija kehilangan Rizky Ridho. Seberapa besar pengaruhnya di belakang? Cukup besar ya, cukup besar kalau kehilangan seorang Rizky Ridho. Tapi kan masih bisa nanti mungkin Jordi Amat ditaruh di mundurin lagi. Udah lagi bagus-bagusnya di tengah. Ya mudah-mudahan Paulo Ricardo kalau sembuh ya bisa ditaruh di tengah. Ya? Bisa ditaruh di tengah. Ya kita tunggu aja sih. Kayaknya sih memang harusnya tetap akan yang menarik ya Persija ya, ketika dibilangnya pakainya 4-3-3, tapi dalam permainan kemarin gue ngeliatnya 3-4-3 berkali-kali. Donitri ada ya. Donitri kan? Ada Donitri agak ke tengah kan jadinya kan. Jadi Donitri terus si Thales Lira, kemudian Rizky Ridho. Bruno Tubaro agak naik. Nah, terus itu didampingin tuh. Di sisi kiri ada Ajarai segala macam lah. Duanya tuh di Jordi Amat sama Fabio Calonego. Nah di depan ya kan Maxwell, terus si Alano dengan Gustavo Almeida. Ya itu yang gue melihat menarik. Kalau dari secara teori yang 4-3-3, tapi secara mainnya itu jadi 3-4-3. Susah ditebak sama lawan ya. Iya. Menguntungkan nih sebenarnya nih. Tapi kalau nggak ada Rizky Ridho, lebih cocok siapa? Jordi Amat taruh. Ya udah pasti Jordi Amat dengan Thales Lira sekarang yang lagi oke ya. Yang lagi oke gitu untuk ditaruh di belakang. Apakah mereka akan pakai pakem 4-3-3 atau kembali lagi jadi 3-4-3 gitu dengan Donitri ditemanin. Nah, tinggal masalahnya adalah siapa yang mau maksimalkan. Mungkin Ajarai nanti bisa aja jadi cadangan. Jadi si Sen Patinama main kan? Iya, itu. Agak naik ke atas Sen Patinama. Gitu.
By the way, Aladin buka puasa Ramadan pertama nih kayaknya di Jakarta. Iya ya. Ada cara bukber bareng kan nih khas nih. Ya mudah-mudahan berkah ya di bulan Ramadan ini buat Persija. Tapi sekarang kita akan lihat bagaimana starting lineup versi Bung Rais nih ya. Dari belakang apakah tetap mengandalkan Andre Tani atau Eduardo? Iya. Si kiri siapa, kanan siapa, sampai depan siapa nih. Ini menarik menghadapi PSM Makassar yang seperti dibilang tadi, permainannya seperti itu. Kira-kira di belakang dulu nih. Kalau dari posisi penjaga, Om, gue berharap Cyrus Margono udah dikasih debut. Serius? Langsung Gue berharap ya. Tapi kayaknya sih kalau dari hitung-hitungannya ngelihat situasi yang ada kemungkinan. Belum pernah lihat main Cyrus Margono. Tapi ini memang kiper potensial, harus gue akuin. Kalau menurut lu gimana? So far dari kacamata dengan pengalaman yang dia punya, terus kemarin di klub terakhirnya dia banyak menit bermain, harusnya ini kiper potensial yang bisa dimaksimalkan. Oke. Nah, dapat menit bermain. Oke. Ya mungkin gue ngelihatnya ya walaupun Andre Tani kemarin tampil bagus ya. Hanya masih Carlos Eduardo. Gue belum tahu tipikal dari Cyrus Margono ini apakah dia ikut build up pemain? Iya. Bagi-bagi. Ya, dia tipikal kiper modern lah. Modern lah. Layak untuk dicoba ya? Ya, layak untuk dicoba. Kalau gue sih berharap dia bisa debut. Setelah semua pemainnya debut ya, gue berharap dia debut. Siap. Yang tandemnya Messi belum nih? Dua di belakang, Thales Lira sama Jordi Amat. Karena kan Rido kan inilah ya. Nah, mudah-mudahan Van Basten Sosa sembuh. Van Basten Sosa kan kemarin karena cedera di bawah. Mudah-mudahan Paulo Ricardo dan Van Basten Sosa nih fit lah. Jadi ya bisa dimaksimalin di laga itu gitu. Nah, kemudian itu udah pasti Bruno Tubarão. Ya nggak ada pilihan lain sejauh ini. Belum kelihatan. Gue ngeliat kemarin Bruno Tubarão tuh berapa kali intercept bagus loh. Ya, so-so sih menurut gue ya masih ya. Untuk ukuran main asingnya masih so-so. Tapi kemungkinan besar bisa jadi malah Fajar jadi utama. Fajar. Kemudian di kirinya ya Donitri. Sen belum ya? Ya belum. Secara performa masih belum lah. Belum sesuai ekspektasi. Apa mungkin karena menit mainnya kurang? Ya kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau gue ngelihat kalau udah berpatokan dari komennya kemarin dikasih tahu, ya berarti memang belum sesuai ekspektasi. Apa yang ditunjukkan sama Sen di dalam latihan, proses adaptasinya masih butuh lagi. Yang gue berharap sih cepet ya. Sekelas Sen harusnya dengan level dia gitu, ya harusnya cepet lah. Bisa. Di Buriram aja bisa. Buriram aja bisa lah. Di tengah ya udah pasti Fabio Calonego, kemudian Van Basten Sosa. Tapi kalau Basi cedera? Kalau Van Basten cedera, mudah-mudahan Paulo Ricardo aman ya. Iya, mudah-mudahan Paulo Ricardo aman. Ya, terus siapa namanya? Warman belum? Aditya Warman? Main Aditya Warman bisa jadi. Bisa jadi Aditya Warman yang dimainin. Ya apa namanya? Gue ngeliat kalau misalkan dua itu cedera ya, Van Basten atau itu ya pasti Aditya Warman. Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau mereka nggak cedera berarti Basi sama Fabio ya? Paulo ya, Fabio pasti main. Fabio Calonego ya. Paulo Ricardo. Iya, kalau depan udah belum bisa diubah itu bro. Almeida, Alano, Maxwell. Iya, itu udah nggak bisa diubah deh itu. Alano kanan, kiri Maxwell, tengahnya Almeida. Siapa lagi pengatur serangan di tengah? Kayaknya Fabio Calonego. Iya, yang akan jadi pengaturnya. Kalau Witan kan kalau itu pasti yang akan dicadangkan antara Alano atau siapa gitu. Bisa jadi si Witan akan dimasukkan agak lebih main di tengah ya. Tapi gua ngelihatnya masih belum. Masih Fabio ya. Iya, masih sementara ini gua ngelihat tipikal Mauricio Sosa nggak terlalu banyak banget inilah. Berubah lah gitu. Dari yang itu aja gitu. Tapi kemarin sempat disinggung ketika menghadapi Arema, Sosa nih plan B-nya nggak kurang. Ada. Iya. Taktik. Menurut lu gimana soal Sosa so far nih? Hingga pekan ke-21 lah. Harus diakui nih ya, dalam beberapa momen ya. Dalam beberapa momen kadang keputusannya itu apa namanya ya? Salah perhitungan lah kalau bisa dibilang. Tapi wajar sih menurut gua dalam dunia sepak bola profesional gitu ketika dia dalam tanda kutip berjudi untuk melakukan pergantian pemain, terus perubahan taktiknya ya cuma begitu aja. Cuma ganti pemain doang gitu. Ya itu udah tinggal balik lagi ke performa di lapangan sebenarnya gitu. Ya kalau pelatih kan pasti udah dapat input dari tim analis kan, dari asisten pelatih gitu. Masukin ini nih biar lebih kencang misalnya, biar lebih neken. Ya, ternyata nggak berhasil juga gitu. Ya itu kan udah bagian dari
implementasi di lapangan gitu. Tapi memang kalau secara perubahan langsung cepat gitu, formasinya langsung berubah gitu, enggak juga. Ada khawatiran kali. Tapi beberapa teman bilang bahwa Persija itu butuh pemain kreator. Iya. So far masih kurang kah? Iya, karena sekarang ngandalin Alano seperti yang gue bilang. Ketika Jordi Amat absen, Alano absen, buntu. Itu kayak lawan Arema bener tuh kata Rais. Buntu. Karena nggak ada yang bisa akselerasi lah untuk berkreasi menciptakan peluang. Itu buntu. Kayak kemarin passing ajaibnya Jordi itu lurus, terobosan belah lautan lah. Keren banget asli. Itu selalu visioner banget. Mateng lah. Ibaratnya emang ketahuan kelasnya dia itu memang kelas sudah Eropa gitu loh. Emang punya pengalaman, udah pernah jaga Ronaldo dan Messi gitu. Kalau boleh sebut nama dari pemain muda atau pemain siapa yang tersedia? Gua masih melihat 3 pemain aja udah. 4 sorry. Arli, Aditya Warman, Doni, sama Raihan. Sejauh ini pemain muda yang mencuri perhatian udah tinggal 4 itu yang kayaknya harus biasa bakal terus mendapatkan kesempatan. Secara bergantian ya menit bermain itu. Kalau sekarang kan yang lebih banyak kan Doni Tri. Doni Tri. Kemudian Aditya Warman udah mulai nih. Banyak. Raihan Hanan kan tadinya kan lumayan, tapi agak mulai tenggelam nih karena kan main asingnya lumayan numpuk juga di tengah. Ya tapi kalau buntu mungkin bisa jadi dia untuk jadi salah satu gelandang serang yang bisa jadi solusi lah gitu. Raihan Hanan. Ya satu lagi Arli saingannya Maxwell cedera dulu atau kehabisan bensin, Alano cedera dulu kehabisan bensin. Berat. Belum lagi ada Witan kan di situ. Iya. Arli kemarin sama Doni itu juga tektokannya oke. Iya. Di sisi kiri. Ya memang harus kasih jam terbang sih biar kelihatan. Tapi memang gue ngelihat ya sebenarnya di Persija itu termasuk salah satu yang fair untuk pemain muda. Kalau gue ngelihatnya ya untuk ngasih kesempatan ke pemain muda dan pemain muda itu mampu membuktikan, mampu memberikan jawaban yang oke lah gitu. Walaupun memang ada on off-nya juga ya waktu itu kan. Ya tapi seenggaknya pemain muda ini yang gue bilang adalah sekarang Persija lumayan banyak punya pemain muda terbaik di Indonesia saat ini. Gue mikirnya gitu di level U23. Di level U23. Terbaik memang. Banyak-banyak saat ini ya. Menghasilkan lah ya. Iya. Gue ngeliatnya gitu. Nah besok Gekman ya. Pertandingan antara Persija menghadapi PSM ini kick off-nya 20.30. Jadi Ramadan ini berubah. Habis taraweh lah ya. Taraweh bareng di tapi ini di JIS atau? Nah, itu dia belum tahu. Iya, belum ada kepastian ya. Masih nunggu ya. Iya. Masih mencoba untuk di JIS kan. Yang gue dengar kan. Iya. Ya mudah-mudahan aja di JIS emang benar. Ya, atau taraweh di rumah gitu kan bisa. Nggak mungkin kakak kejar kick off-nya. Taraweh bareng aja udah di stadion. Di stadion, menarik itu di parkiran ya. Iya. Lucu, biar berkah gitu. Tapi perubahan kick off dari jam 23 ke 20.30 berapa besar pengaruhnya? Gue yakin nggak banyak karena para pemain ini udah sering lah menemui situasi ini ya. Para pemain profesional ini gitu. Mungkin yang hanya di Eropa aja yang pernah laga di Eropa gitu. Tapi selebihnya gue rasa ini tidak akan banyak berpengaruh kepada pemain. Ya puasa, latihan biasa, standar. Tapi pasti gue yakin sebelum pertandingan makannya nggak banyak. Ya kan, makannya nggak banyak gitu. Makannya paling yang kayak pasta-pasta gitu loh. Ya biasanya gitu tuh yang gue tahu tuh. Kalau pemain-pemain, pasta-pasta yang ngenyanginnya lama, tapi nggak bikin penuh banget gitu. Ya kan lari kalau lo ambil sejam sebelum main atau 2 jam. Itu. Iya. Malah kalau triathlon sehari sebelumnya tuh carbo-loading. Tapi gue yakin para pemain ini udah mengantisipasi itu dan pasti sudah ada tim juga kan. Maksud gue dari tim Gizila atau tim pelatih dari Persija gitu untuk hal ini yang gue rasa udah biasa untuk menghadapi ini. Jadi besok, makan beratnya setelah pertandingan. Makan berat setelah pertandingan. Gitu biasanya. Sahur bersama kali bisa ya. Nah, besok menghadapi PSM Persija harus all out aja. All out pasti harus all out karena sekarang persaingannya makin ketat. Udah bedanya masih tipis-tipis lah ya. Ya, kita tunggu hasil hari ini kita syuting nih. Yang dari Puncak kan lagi main. Ya hari ini kita syuting Puncak lagi main. Ya makanya kalau kepleset dikit aja bahaya. Jadi harus bisa terus berupaya ngambil poin penuh dan berharap yang di atas itu kepleset. Yang di atas akan ketemu kita kok nanti di sini. Iya benar. Pokoknya setiap laga jangan angkat remeh lawan dan terus dapatkan 3 poin. Yang akan menjadi kunci adalah justru pertandingan Persija-Persib ya. Di sini. Ya mudah-mudahan aja GBK bisa dipakai. Atau JIS bisa dipakai. Bisa. Iya, mudah-mudahan aja ya. Ya mudah-mudahan aja. Jadi enak kita atmosfernya ngelihatnya gitu loh. Dan ya kalau Persija bisa manfaatin itu,
Makin seru lah. kansnya besar, makin seru. Oke. Makin seru karena itu menjadi salah satu laga penentu juga menurut gua. Setuju. Oke, sekarang kita akan tebak skor Jackmania. Ya, oke. Pokoknya selain Persija PSM menang atau kalah siapa? Kalau Persija Oke. PSM skornya berapa yang nyetak gol siapa? Wah. Pertama, Oke. Persik Kediri Bayangkara. Persik Kediri Bayangkara. Kemarin Bayangkara lagi oke. Bagus tuh. Tapi ini di kandang Persik ya? Persik Gue masih tetap milih imbang karena Persik juga lagi lumayan. Tapi ini tanpa penonton setahu gue. Lagi dipindahin kan ke Dipindahin. Gresik ya. Ah, ah. Ya, ini gue lihat sih imbang sih. Imbang. Hmm. Bayangkara. Ada pemain Persija di sana. Semen Padang Malut. Ya. Ini Malut ya kayaknya nih. Hei, jangan anggap remeh loh. Kemarin Semen Padang lagi oke juga itu. Oh iya. Pas menang, Lagi iya. gerobak pemain juga ya. Iya, udah gerobak pemain. Walaupun Malut juga ya oke lah Loh, gitu. dia Tapi ngebeli satu paket tuh. iya. Tapi gua ngeliat Semen Imbang, Padang Malut, lo imbang ya? Imbang. Gua Biar seru ngeliatnya persaingannya. masih menang Semen Padang. Serius menang? Iya. Alhamdulillah. Ini terbaik nih. Amin Semen ya. Padang, gua ngeliatnya ini di kandang Semen Padang kan? Kandang Semen Iya, Padang. menang Semen Padang. Amin. Madura Arema. Madura Arema, wah Arema lagi gacor. woy. Yoi. Gua Arema gua. Arema sama. Iya. Persija Persebaya. Waduh, Persebaya kenapa kemarin? Ini gua Persebaya. Persebaya. Ya. Comeback nih. Balik nih. Persis Solo PSBS Biak. Ini Persis lah harusnya menang. Masa nggak menang-menang? Aneh lu, gue mau Persis beneran. Masa nggak menang-menang? Persis lah. Persis ya. Dewa United Borneo. Aduh, ini di kandang Dewa ya? Dewa. Dewa. Asik. Kejar bro. Jadi kan agak kepleset Borneo ya? Iya. Kayaknya Dewa deh. Persib Persita. 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 Di kandang Persib tapi Iya. ya? Persib lah. Imbang. PSM Bali. PSM Bali. Di kandang PSM. Nah, PSM. PSM. Oke, last. Persija PSM. Persija. Skor Skor gua milihnya kayaknya 2-0 deh. sama 2-0. Skor 2-0. nyetak gol. Nyetak gol. Nyetak gol ya Almeida sama si Maxwell. Dua lagi jagoan sama Almeida sama Maxwell. Paling aman tuh. Paling aman. Oke dah. Gimana? Jackmania? Setuju ya dengan prediksi dari Rais? Oke, ikut komentar di bawah. Ya. Terima kasih Rais. Sama-sama. Terima kasih Jackmania. Terima kasih semuanya. Terima kasih Persija Cafe. Mantap banget ya. Dan jangan lupa terus saksikan episode berikutnya di Terbola-bola karena kita akan terus mereview, mengevaluasi perjalanan Persija di kompetisi musim ini. Gua Persija, gua champion. Champion.